Halo Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Psikologi Industri yang terdiri atas saya, Fernanda Budiono, Raso Alexander Hanjaya, Fernanda Firdiati, dan Kenan Plazuardi. Jadi pada kesempatan ini kami ingin melaksanakan sebuah eksperimen essay study yang dilakukan secara daring melalui Google Meet yang bertujuan untuk melihat apakah adanya pengaruh antara asosiasi seseorang dengan suatu kelompok tertentu dengan kecenderungannya untuk mengikuti pilihan kelompok tersebut. Jadi pada eksperimen ini kami melakukannya terhadap mahasiswa Teknik Industri Unpar angkatan 21 dan kami ingin melihat apakah seorang mahasiswa, dalam hal ini seorang testi bernama Brian, akan lebih cenderung mengikuti pilihan kelasnya dibandingkan pilihan teman-teman yang bukan sekelas. Eksperimen ini sendiri melibatkan sebuah eksperimen essay study yang menggunakan garis zigzag untuk menggantikan garis lurus. Selamat menyaksikan. Para partisipan sosial eksperimen kali ini, saya Raso yang akan berperan sebagai host kalian. Sebelum eksperimennya kita mulai, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai eksperimen yang akan dilaksanakan kali ini, yaitu kalian akan diberi gambar zigzag dan kalian akan diminta untuk mencocokkan zigzag tersebut dengan 3 pilihan zigzag yang akan tersedia pada masing-masing soal. Nanti akan terdapat sebanyak 3 soal. Boleh dimulai dari soal 1. Untuk partisipan pertama yang akan saya minta untuk menjawab, bisa mulai dari Ilham dulu. Jawabannya A. Baik. Untuk responden kedua, silakan untuk Caitlin menjawab. Saya juga jawab A, Kak. Baik. Lanjutkan ke responden berikutnya. Untuk Andra. Saya jawab A juga, Kak. Berikutnya Mikhail. Saya A juga, Kak. Baik, untuk responden terakhir Brian. Baik, boleh lanjut ke soal berikutnya dengan urutan yang sama. Pertama dari Ilham. Oke, Kak. Baik, untuk Caitlin. Saya jawab C, Kak. Baik, untuk Andra. Saya C juga, Kak. Mikhail. C juga, Kak, sama. Untuk Brian. Kalau saya A. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Baik, dengan urutan yang sama Ilham. Dan kedua Caitlin. Saya jawab A, Kak. Untuk Andra. Saya A, Kak. Baik, Mikhail. Aku B, Kak. Untuk Brian. Aku juga A. Baik, untuk sesi pertama sudah selesai. Dipersilakan untuk semua partisipan kecuali Brian untuk meninggalkan meet ini karena sesi kedua akan dilaksanakan di meet yang berbeda. Linknya bakal dipastiin ke masing-masing partisipan. Untuk Brian emang meetnya di sini, jadi boleh stay aja. Pada sesi kedua sosial eksperimen kali ini, saya Rasla akan berperan sebagai host kalian pada sore hari ini. Sebelum eksperimen ini kita mulai, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan terlebih dahulu mengenai eksperimen pada sesi kedua ini. Sebenarnya mirip sama sesi ke-1 tadi. Kalian akan diberi gambar sebuah zigzag dan akan ada 3 pilihan zigzag lain dengan bentuk yang berbeda-beda dan kalian akan diminta untuk menyamakan kedua gambar tersebut. Baik, akan terdapat sebanyak 3 soal lagi. Silakan untuk Fernanda untuk share screen soalnya. Soal pertama. Baik, untuk responden pertama dipersilakan Gaby untuk menjawab. B. Baik, responden berikutnya Jericho. Berikutnya Ikhwan. B.
Baik, responden berikutnya Diana. B. Dan terakhir Brian. B. Baik, bisa dilanjutkan ke soal berikutnya untuk Fernanda. Baik, dimulai dari urutan yang seperti tadi. Dimulai dari Gaby. B. Untuk Jericho. B. Iwan. B. Jana. B. Dan untuk Brian. B. Baik. Untuk soal terakhir, baik, dengan urutan yang sama lagi untuk Gaby. C. Baik, Jericho. C. Untuk Iwan. C. Diana. A. Baik, untuk Brian. Alpha. A. Baik. Untuk sosial eksperimen kali ini sudah selesai. Terima kasih sebelumnya sudah mengikuti. Gimana tadi? Kamu tahu nggak kita sekarang nguji apa? Belum tahu sih, Kak. Oke. Jadi kita mau lihat bandingin apakah kamu lebih cenderung buat ikutin teman-teman kelas kamu atau apakah teman-teman kelas kamu tuh membuat kamu lebih cenderung untuk mengikuti atau enggak gitu. Kita pengen lihat itu. Makanya kita ada 2 sesi, yang satu sama teman-teman kamu yang sekelas sama teman-teman yang nggak sekelas gitu. Oke. Jadi tadi pas kamu ngejawab, kamu ini nggak sih, kamu bimbang nggak sih pas ngejawab? Jadi sebenarnya jawaban kamu ini nih, cuman gara-gara yang lain jawabnya ini kamu ikut-ikutan. Kamu ngerasa gitu nggak? Saya sih sebenarnya tidak, Kak. Karena saya melihatnya tuh hampir sama semua, Kak, itu yang jawabannya. Oh, emang ngelihatnya sama semua. Ya, sama-sama. Berarti ada nggak kayak yang lain jawabnya ini, kamu ngerasa wah kok kayaknya gua sendiri gitu yang beda gitu? Ada perasaan gitu nggak? Yang pas pertama kali mungkin ada masih berbeda sedikit. Bukan pertama masuk ke soal, tapi sesi pertama. Oh, oke. Jadi ada ya sedikit ya, sedikit perasaan itu ada. Ada ya. Terus menurut kamu pas kamu diuji sama teman-teman kamu sama yang teman-teman sekelas sama yang teman-teman gak sekelas, ada beda nggak perasaan itu? Ada beda dikit-dikit sih, Kak. Kamu lebih mau ngikutin teman kamu yang sekelas? Sebenarnya tidak, Kak. Oh enggak. Kenapa tuh? Karena kan saya kan sudah sesuai dengan mata saya, bukan karena mata saya emang sedikit sakit, Kak. Jadi hanya sama aja, Kak, mungkin. Tapi nggak sama kok dengan yang lain. Emang seperti itu, Kak. Dan juga saya juga pakai bantuan mouse yang ada klik itu, Kak, yang ada tanda panah itu, Kak. Jadi seimbangkan yang mana yang sama. Oke. Jadi ini ya, mungkin kalau dari kamu pribadi mungkin nggak terlalu beda gitu ya, antara yang kamu diuji sama teman-teman kamu sama yang enggak gitu. Iya. Gitu ya. Iya. Ya tidak. Oke. Mungkin sebenarnya segitu aja sih dari kita. Thank you ya udah mau hadir. Berdasarkan eksperimen telah kami laksanakan, kami mendapatkan beberapa kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah bahwa ternyata tidak ada pengaruh yang substansial antara asosiasi seseorang terhadap suatu kelompok tertentu dengan kecenderungannya mengikuti pilihan kelompok tersebut. Dalam eksperimen, kita dapat melihat bahwa sang testi Brian tidak tampak lebih cenderung mengikuti pilihan teman-teman sekelasnya dibandingkan dengan teman-teman yang bukan sekelas. Selain itu, kami juga menemukan bahwa ternyata SS study kurang efektif dilaksanakan secara online karena adanya kemungkinan untuk berbuat curang dengan mengarahkan kursor untuk melihat apakah kedua garis memiliki panjang dan ukuran yang sama. Sekian eksperimen dari kami, terima kasih.